Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Eko Prasetyo, di channel kesayangan kita semua, Ruang Belajar. Segala sesuatu itu ada prosesnya, ada tahapannya. Ibarat orang membangun rumah, ada fase awal membangun pondasi, kemudian membangun dinding, baru terakhir atapnya. Sama sebenarnya, proses itu juga kita lalui ketika kita ingin menjadi kaya. Ada beberapa tahapan dan fase yang harus kita lalui. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan 5 fase tahapan membangun kekayaan. Apa saja sih kelima fase tersebut? Tonton terus video ini sampai selesai ya. Sebagai catatan, sebelum Anda lanjut menonton video ini, saya menganjurkan terlebih dahulu lihatlah video kami ini. Ini adalah video yang menjadikan pondasi agar Anda lebih mudah memahami beberapa konsep yang kami jelaskan pada video ini. Ini adalah fase awal, fase ketika kita membangun sebuah pondasi. Tidak ada orang kaya tanpa bekerja pada awalnya. Mereka harus bekerja, mereka harus memiliki income, dan fase ini kita kenal sebagai active income, yakni sebuah kondisi ketika kita baru memiliki uang kalau kita bekerja. Sebuah kondisi ketika kita harus menukarkan waktu, pikiran, tenaga, setelah itu kita baru mendapatkan uang. Single active income adalah sebuah kondisi ketika kita hanya memiliki satu sumber income dari satu tempat kita kerja. Fase ini adalah fase awal, fase membangun pondasi. Jangan sampai Anda terjebak pada fase ini. Sebesar apapun penghasilan Anda, jika bersifat single active income, artinya Anda belum benar-benar kaya. Anda baru membangun pondasi menuju kaya. Pada fase ini, Anda mulai melakukan beberapa aktivitas pekerjaan. Anda mulai memiliki berbagai sumber penghasilan. Penghasilan Anda tidak tergantung pada satu tempat, tapi telah ada pada beberapa tempat. Fase multi active income adalah satu fase yang kelihatannya luar biasa. Jangan sampai Anda terjebak pada fase ini. Pada fase ini biasanya Anda telah dikenal luas oleh banyak orang sehingga Anda mampu memanfaatkan kemampuan Anda untuk melakukan beberapa pekerjaan dan Anda memiliki berbagai sumber income. Pada fase ini ada satu resiko yang tetap Anda alami. Ketika Anda sakit, Anda tidak dapat bekerja, maka seketika income Anda juga tidak dapat mengalir pada diri Anda karena fase multi active income masih mengharuskan Anda menukarkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk menghasilkan uang. Fase ketiga adalah fase yang mulai ada titik aman. Anda memiliki beberapa pekerjaan yang masih aktif Anda lakukan. Anda memiliki multi active income. Di saat yang lain, Anda mulai memiliki investasi, Anda mulai memiliki aset yang telah memberikan hasil. Anda mulai memiliki passive income. Walaupun mungkin masih dari satu sumber, setidaknya andai kata Anda sakit, andai kata Anda tidak dapat bekerja, Anda masih memiliki potensi passive income. Di fase ini, Anda mulai sedang bertumbuh untuk serius membangun multi aset, untuk meningkatkan alternatif pasif income Anda dari berbagai sumber. Fase keempat adalah fase yang sangat luar biasa. Ketika Anda mampu mewujudkan fase ini, hidup Anda insya Allah jauh lebih baik. Pada saat yang sama Anda masih aktif bekerja, Anda masih memiliki beberapa alternatif pekerjaan. Di saat yang lain, investasi Anda telah bertumbuh. Fase multi active income dan multi passive income adalah sebuah kondisi di mana Anda tidak hanya memiliki satu sumber penghasilan secara aktif, namun lebih dari satu. Di saat yang lain, Anda juga memiliki lebih dari satu penghasilan dari sisi passive income. Ada beberapa aset yang telah Anda miliki dan mereka telah bertumbuh
memberikan penghasilan kepada Anda tanpa Anda harus terlibat di dalamnya. Fase terakhir adalah fase terbaik, yakni multi passive income. Di sini Anda tidak lagi bekerja secara aktif, Anda tidak lagi menukarkan waktu pikiran Anda dengan uang, namun Anda telah memiliki aset yang aset tersebut telah memberikan penghasilan yang lebih dari cukup untuk menghidupi kehidupan kita semua. Anda tidak hanya memiliki satu jenis aset, tapi ada begitu banyak aset sehingga memiliki income yang begitu besar. Kalaupun Anda harus bekerja pada fase ini, tujuan Anda bekerja bukan lagi untuk mencari uang. Tujuan Anda bekerja lebih untuk memberikan manfaat, melakukan aktivitas daripada diam di rumah. Fase ini tidak mengharuskan Anda bekerja keras untuk mencari uang, karena uang telah datang pada Anda dengan cara yang menyenangkan. Berbagai aset yang telah Anda bangun, telah Anda rasakan manfaatnya. Anda telah memanennya, Anda telah memetiknya, sehingga tanpa Anda harus bekerja secara aktif, aset-aset tersebut telah mampu memenuhi segala kebutuhan Anda. Menariknya, jika Anda membangun kekayaan dari nol bukan merupakan sebuah warisan, maka kelima fase tersebut tidak harus Anda lalui step by step. Yang paling penting, step 1 harus Anda lalui terlebih dahulu. Anda harus memiliki single active income. Anda tidak wajib melalui fase 2, yakni multi active income. Jika single active income Anda telah cukup, jika Anda memiliki penghasilan yang besar dari satu pekerjaan Anda bisa langsung meloncat untuk membangun aset dari single active income tersebut. Kemudian Anda bersabar menumbuhkan aset-aset Anda sehingga pada titik akhir Anda bisa langsung loncat pada multi passive income. Apapun proses yang Anda lalui, apakah Anda melalui step by step kelima fase tersebut ataupun tidak, fase terpenting harus tetap Anda lalui adalah fase active income. Di fase active income ini Anda lebih serius mengelola uang sehingga dapat menumbuhkan aset. Tanpa keseriusan dan kecermatan dalam mengelola uang, sulit rasanya untuk membangun aset, sulit rasanya untuk mendapatkan multi passive income. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.